Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Adapun untuk melumpuhkanku, sejujurnya, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu yang belum mencapai bintang 5 Douzong, ucap Xiaoyan kepada pria tua itu. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya itu jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan itu untuk berbicara kepada puncak elit bintang 4 Douzong dengan cara ini. Sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikiran seperti itu. Dengan usia Xiaoyan saat ini, kebanyakan orang akan merasakan agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan penatua dari pavilion petir angin yang telah lama menjadi terkenal. Selain itu, Xiaoyan juga telah mencuri keterampilan rahasia pavilion petir angin. Tentu saja, pavilion petir angin tidak akan membiarkannya begitu saja. Senyuman dingin terangkat di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiaoyan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara ini. Han Qi juga tertawa getir di dalam hatinya saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan tetua agung yang tersembunyi dari klan Han mereka. Kekuatan Xiaoyan memang bisa dianggap luar biasa di antara mereka yang sekelas. Namun orang di depannya sekarang bukanlah Dou Huang. Sebaliknya itu adalah elit terkenal Douzong. Wajah cantik Han Qi putih pucat. Dia mengepalkan tangannya menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh ini. Dari cara dia melihatnya, jika dia tidak dengan keras kepala mengundang Xiaoyan, dia tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan klan Hong. Karena itu dia juga tidak akan mengungkapkan masalah memiliki gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Qi. Saat dia menyalahkan dirinya sendiri, dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah kakaknya. Tidak perlu khawatir, Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yu mengusap halus rambut hitam Han Qi saat dia menghiburnya. Namun kata-katanya yang menghibur tampak agak konyol, bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan, dia pada akhirnya masih seorang Dou Huang. Kesenjangan antara Dou Huang dan Douzong adalah sesuatu yang Han Yu sebagai Dou Huang mengerti dengan jelas di dalam hatinya bagaimana jaraknya. Hahaha. Sementara hati setiap orang berputar-putar dengan pikiran yang berbeda, Chen Yun akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa setelah tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda hari ini semakin sombong. Baiklah. Hari ini, biarlah saya yang tua ini secara pribadi menyaksikan mengapa saya yang dulu tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa ke langit. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Tampaknya, penatua dari pavilion petir utara benar-benar marah dengan kata-kata Xiaoyan ini. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun sebagai orang yang terlibat, Xiaoyan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam gelap untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama. Ada rasa dingin yang samar-samar muncul di dalam diri mereka. Bermasalah dengan pavilion petir angin bukanlah sesuatu yang Xiaoyan ingin lihat terjadi. Namun ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membuangnya. Mengikuti orang tua ini ke pavilion petir angin utara jelas bukan sesuatu yang akan disetujui oleh Xiaoyan. Ketika dia mencapai wilayah mereka, di mana mereka memiliki banyak orang, kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki boneka iblis bumi. Tindakan bodoh menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan mati
adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Dousong, Xiaoyan tidak takut padanya. Dengan banyak kartu trufnya, tidak perlu membahas melarikan diri dari tangan Chen Yun ini. Bukan tidak mungkin, bahkan jika dia ingin membunuh Chen Yun. Namun jika dia melakukannya, dia akan sekali lagi jatuh ke dalam kondisi lelah. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiaoyan. Tangan keriputnya sedikit melengkung saat benang petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku hari ini, ucap Chen Yun. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya mendarat. Wajah kelompok Hanci berubah sedikit saat melihat Chen Yun menghilang. Orang tua ini memang menyerang. Wajah cantik Hancu semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yu ke samping. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiaoyan saat Chen Yun perlahan muncul. Sure! Wajah Hanci menjadi kaget saat Hancu tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak. Anda mencari kematian! Chen Yun yang telah muncul melirik Hancu yang menghalangi jalan di depannya. Sudut mulutnya mengeluarkan teriakan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Hancu membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Hancu sedang menunggu untuk mati, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiaoyan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. Chen Yun mendengus dingin saat dia melihat Xiaoyan turun tangan. Cahaya perak muncul di bawah kakinya, tubuhnya gemetar sementara suara gemuruh terdengar. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri. Mata Xiaoyan menyusut sedikit setelah baru saja mengirim Hancu pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya. Muncul seperti cakar hantu yang berkedip-kedip. Wajah kelompok Hanci segera berubah menjadi jelek ketika mereka menyaksikan Chen Yun yang telah menggunakan serangan kejam terhadap Xiaoyan saat dia menyerang. Hancu yang baru saja diterima oleh Han Yu memiliki wajah cantik yang lebih pucat. Tubuhnya yang indah menjadi tidak stabil. Cakar hantu pendekar kilat itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Sama seperti jumlah orang yang merasa tidak bisa menonton adegan berdarah dan berencana untuk menutup mata mereka, cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiaoyan. Sosok manusia yang kabur muncul di tengah cahaya perak. Boom! Cahaya perak baru saja muncul ketika lengan berwarna perak tiba-tiba menembus cahaya perak dan bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang itu lewat. Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kaki pemiliknya dengan tergesa-gesa mengambil lebih dari selusin langkah mundur di ruang kosong sebelum nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan tiba-tiba menyebabkan semua mata yang hadir mengeras. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran itu. Keterkejutan keluar dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul yang ditutupi dengan niat membunuh. Matanya menatap tajam ke arah cahaya perak saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Ini adalah masalah pavilion petir angin saya. Tolong jangan ikut campur, ucap Chen Yun. Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun. Akhirnya sosok manusia yang tampaknya seluruh tubuhnya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia tidak terlalu besar, sebaliknya itu tampak sedikit kurus. Kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan adalah tak seorang pun yang bisa merasakan nafasnya. Ini sebenarnya boneka. Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kemauan apapun. Terlebih lagi hal yang benar-benar tidak bisa dipercayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya.
Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya, ucap Xiaoyan sekali lagi. Sebuah suara yang bersin hawa dingin gelap perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiaoyan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tegang. Wajah Chen Yun berkedut sedikit saat dia berkata dengan sinis, "Tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas Douzong. Aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Hong dan klan Han menjadi sangat terkejut. Boneka kelas Douzong? Ini bagaimana mungkin? "Bunuh dia!" Xiaoyan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah. Dengan suara berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun. Tindakan yang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya untuk menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan, menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Hati Chen Yun tenggelam saat boneka iblis bumi menyerang. Setelah pertukaran singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Selain itu, tidak ada sedikit pun rasa sakit jika seseorang benar-benar bertarung. Chen Yun pasti bukan tandingannya. "Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh bocah itu. Begitu dia meninggal, boneka ini secara alami akan berhenti. Setelah dia dihabisi, saya akan memberikan boneka kelas Douzong ini kepada klan Hong Anda." Chen Yun buru-buru mengelak saat cahaya perak berkedip. Pada saat yang sama dia menjerit. Hong Li awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Douzong layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. "Tetua Chen, Anda bisa yakin saya pribadi akan bertindak dan membunuh anak nakal ini untuk membalas dendam untuk anak saya yang terluka olehnya." Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum dengan sikap buas. "Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku sebagai penatua dari Paviliun Petir Angin akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh Paviliun Petir Angin. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya." Kata-kata berikutnya dari Chen Yun menyebabkan Hanci yang kakinya baru saja akan bergerak menjadi suram. "Hahaha, terima kasih, Penatua Chen." Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sombong melirik Hanci. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke arah wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh itu. Suaranya yang gelap dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. "Bocah, santai saja. Pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian," ucap Hong Li sambil tertawa. Niat membunuh juga melintas di wajah tanpa ekspresi Xiaoyan saat dia melihat Hong Li melangkah dengan senyum buas. Orang-orang dari klan Hong ini memang penuh kebencian. "Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu?" Hanci melihat ke arah wajah pucat Hanshu saat dia berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak. Dia melirik Hanci dan tertawa terbahak-bahak. "Generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Hanci, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut Paviliun Petir Angin membuat Anda membayar setelah itu. Hahaha." Wajah Hanci menjadi hijau setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li ini. Namun dia benar-benar tidak berani turun tangan. Kata-kata yang disebutkan Chen Yun sebelumnya telah benar-benar menekan klan Han. Paviliun Petir Angin adalah makhluk hebat yang tidak bisa dilawan oleh klan Han. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat Hanci tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Dia mengepalkan tangannya dan pedang tajam muncul di dalamnya. Bilas putih salju memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menyebabkan jantung berdebar-debar. Pedang di tangan Hong Li diretas secara acak beberapa kali di depannya. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Hanci. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan orang ini juga ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Namun terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah kaki di kelas Douzong, selama dia belum benar-benar memasuki level itu, Xiaoyan tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan. Setengah kaki di kelas Douzong dan Douzong asli bahkan tidak hampir sama. Joki berwarna hijau tua yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li. Angin liar tiba-tiba muncul, bersiul saat bertiup di atas arena.
Metode Qi yang dipraktekkan Hong Li adalah afinitas angin. Doki dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. "Hong Li, cepat habisi bocah itu!" teriak Chen Yun. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Chen Yun yang masih memiliki tampilan superioritas sebelumnya telah ditekan oleh boneka setan bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan boneka iblis bumi, Chen Yun sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Karena boneka tidak bisa menggunakan Dou skill, kemungkinan situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun demikian, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka setan bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga terserap oleh mata Hong Li. Jantungnya tanpa sadar bergetar. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi seperti itu. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, setelah boneka itu membunuh Chen Yun, yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Tinju Hong Li menegang ketika dia berpikir sampai saat ini. Dauki yang berwarna hijau tua berlama-lama di atas tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang itu dengan erat dan menertawakan Xiaoyan dengan ganas. Kakinya segera menginjak tanah dengan kejam saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat ke depan. Dengan peningkatan kecepatan Hong Li dari afinitas Doki angin, dia berhasil muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kedipan. Pedang di tangannya mengeluarkan suara saat dia menari, membentuk sepasang pedang yang bersinar terang yang dengan keras membacok Xiaoyan dengan momentum seperti kilat. Cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiaoyan dan menembusnya. Namun, itu tidak menyebabkan sedikit pun darah tumpah. Sebuah bayangannya, mata Hong Li sedikit membeku. Sosok Xiaoyan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan itu. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas. Tangannya menggulung menjadi kepalan dan api jogyok yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu di arena tiba-tiba melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul. Tampaknya, bahkan kelembapan di udara telah menguap sepenuhnya pada saat ini. Hati Hong Li terkejut saat dia merasakan perubahan itu. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li yang memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan setelahnya muncul dengan cara yang mempesona saat dia menghindari semua serangan dari Hong Li itu dengan kecepatannya. Wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Hati Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah ketika dia melihat bahwa dia ditunda satu demi satu oleh Xiaoyan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok api surgawi di tangan Xiaoyan dengan cepat mulai bergabung. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari dua api surgawi adalah suatu tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikit pun. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa ini membutuhkan sedikit waktu. Namun kekurangan kecil ini dengan sempurna ditutupi dengan dukungan dari gerakan 3000 petir. Setelah pembentukan dari Angry Buddha Lotus Flame secara bertahap di tangan Xiaoyan, energi yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Qi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka bisa merasakan sedikit ketakutan. Keterampilan Dou itu sungguh menakutkan. Jika aku akhirnya terkena itu, kemungkinan aku akan paling tidak berakhir dengan luka serius atau bahkan terbunuh. Han Qi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan cara yang tulus. Dia memandang Hong Li dan Xiaoyan yang berkedip-kedip seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiaoyan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu dari penampilannya hari ini. Bahkan, saya kemungkinan akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya. Sungguh memalukan. Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiaoyan mengucapkan kata-kata arogan itu ketika dihadapkan pada ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiaoyan seharusnya punya latar belakang. Jika tidak,
Dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti ini, terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Lupakan boneka yang menakutkan. Sumber keterampilan Do kelas tinggi yang tidak pernah berakhir adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Pavilion Petir Angin tidak dapat bersaing dengannya. Hanci bergumam. Dari sini mungkin untuk mengatakan bahwa tahap menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Xiaoyan. Namun ini hanyalah perkiraan. Bagaimanapun mereka tidak pernah secara akurat memprediksi kekuatan Xiaoyan itu. Han Tian dan yang lainnya juga berbagi pemikiran yang sama dan menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batasan kemampuan. Tidak mungkin seseorang membagi perhatiannya untuk melakukan hal-hal lain sambil fokus pada pelatihan. Selain itu, mereka jelas tahu bahwa Xiaoyan memiliki identitas lain yang menakutkan, seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Ini adalah hal yang sulit dipercaya dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa salah satu dari keduanya akan menghabiskan banyak usaha dari seseorang. Jika seseorang dapat benar-benar mengendalikan dirinya sendiri untuk mencapai tahap seperti itu untuk mengendalikan dua kekuatan, kemungkinan orang tersebut hanya dapat dijelaskan dengan kata monster. Semua orang dari klan Hong, dengarkan, kelilingi anak nakal ini. Sementara Hanci dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri, Hong Li yang tidak dapat menangkap Xiaoyan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya saat ini. Cukup banyak orang yang terkejut setelah mendengar raungan Hong Li. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda terlepas dari usianya. Sekarang mereka ingin menindas orang lain dengan angka. Wajah klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar raungan dari Hong Li itu. Namun mereka hanya bisa mengatupkan gigi, mengeraskan wajah, dan menyerang ke depan. Dasar bajingan tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong ini, Han Shu yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi geram. Dia tidak bisa diganggu dengan pengekangan yang harus dimiliki seorang wanita. Dia ingin maju lagi, tapi ditangkap oleh Han Xi. Ayah, Xiaoyan telah membantu klan Han kita. Kita tidak begitu saja, tidak melakukan apa-apa bukan? Han Shu berjuang saat dia bertanya. Kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban bagi Xiaoyan dan akhirnya menyeretnya sekarang. Apakah ini membantunya? Han Xi mengerutkan kening dan menegur. Han Shu hanya bisa menggigit bibir merah bawahnya dan berhenti setelah mendengar ini. Dia berusaha menjelaskan. Dia adalah seseorang yang saya undang. Aku tidak bisa hanya berdiri diam di sampingnya dan melihatnya mati. Ucap Han Shu. Jangan beri aku basa-basi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Han Xi mendengus. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas ketika dia melihat wajah cantik Han Shu yang agak malu itu. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han. Lebih dari 10 ahli dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang membungkus Xiaoyan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiaoyan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari, bukankah kamu dengan senang hati berlarian seperti kelinci? Begitu aku memotong kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu lari. Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiaoyan yang telah berhenti. Dia memegang pedang itu dan melangkah mendekat. Namun dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan saat tubuhnya menegang. Tubuh tinggi Xiaoyan berdiri di atas panggung batu. Matanya yang hitam pekat dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau giok yang indah seukuran telapak tangannya perlahan muncul di tangannya. Mengikuti rotasi lambat dari teratai api, benang-benang garis spasial hitam gelap dengan cepat menyebar darinya. Apakah kamu menikmati pengejaran? Xiaoyan menatap wajah kaku Hong Li sebelum dia melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya. Mundur! Mata Hong Li menyusut sedikit saat dia berteriak dengan tegas. Sudah terlambat. Xiaoyan tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang seperti hantu sementara teratai api hijau giok tetap berada di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal yang terang yang membawa kekuatan penghancur tiba-tiba meledak. Boom. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.